Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian kelas 6? Semoga kalian baik-baik saja di sana dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris pada hari ini. Untuk materi kali ini yaitu masih melanjutkan materi yang minggu kemarin tentang present continuous tense, tetapi kali ini lebih spesifik ya, bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya, masih tetap kalau kita masih mengingat yaitu present continuous tense, sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Ini beberapa yang sudah Pak Guru pilih yang harus kalian pahami sebelum kita ke rumus present continuous tense. Subjek itu ada you, they, we, kemudian ada father and mother, ini to be-nya are, kemudian I itu sudah am, to be-nya pasti, kemudian he, she, it itu to be-nya is yang tunggal, itu to is, kemudian verb ing ini kata kerjanya watching, kata kerja watch ditambah verb ing jadi watching. Dan selanjutnya kita lanjut saja ke rumus present continuous tense, yaitu ada 3 untuk membuat kalimat positif, membuat kalimat negatif, kemudian membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita akan bahas satu-satu besertai dengan contohnya nanti. Ke kalimat positif dulu. Di sini yang pertama rumusnya S itu subjek, kemudian ditambah to be is mr, yaitu to be ini tergantung dari subjeknya yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian ditambah verb kata kerja ditambahi ing, verb ing. Kemudian selanjutnya ditambah keterangan biasanya. Contoh dalam kalimatnya, we are studying now. We are studying today. Kami sedang belajar hari ini. Itu jadi contoh kalimat positif seperti itu. We subject. Di sini we adalah subjek. Kemudian are itu to be. Kemudian verb ing itu studying ya. Yang verb pertamanya itu study, kemudian ditambah ing jadi studying. Today itu bisa keterangan. Kemudian yang kalimat negatif bagaimana rumusnya? Atau as subject, kemudian to be is mr ditambah not. Nah, ini yang membedakan antara positif dan negatif. Kalau negatif itu setelah to be itu ditambah dengan kata not, kemudian dilanjutkan dengan verb ing. Bagaimana contoh kalimatnya? We are not studying today. Kami tidak belajar hari ini. Tinggal ditambahkan not saja. Setelah to be baru ditambahkan not. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu to be. Nah, to be-nya ada di depan. To be yaitu bisa SMR tergantung dengan subjeknya. Kemudian subjek, kemudian ditambah dengan verb ing. Bagaimana contoh kalimatnya? Kita lihat. Are we studying today? Apakah kami belajar hari ini? Are ini adalah to be dari we ya, to be dari we. Dan studying itu verb ing, kemudian today itu keterangannya. Bagaimana, mudah bukan? Pak, kalau masih belum paham Pak Guru lanjut dengan contoh lagi biar kalian tambah paham. Yang pertama yaitu kalimat positif, I am going to school now. Saya pergi ke sekolah sekarang. Itu kalimat positifnya. Bagaimana kalimat negatifnya? I am not going to school now. Jadi setelah to be, subject to be tinggal ditambah dengan not, kemudian kembali lagi ke verb ing.
I am not going to school now. Saya tidak pergi ke sekolah sekarang. Bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Am I going to school now? Apakah saya pergi ke sekolah sekarang? Jadi di sini to be-nya berada di depan am, kemudian subjeknya I, going verb ing ya. Lanjut contoh yang kedua. You are studying in the classroom now. Kamu sedang belajar di kelas sekarang. You subject are to be studying verb ing, verbnya yaitu study ditambah ing, studying in the classroom now. Gimana kalimat negatifnya? You are not studying in the classroom now. Tinggal ditambahkan dengan not saja setelah to be. Kalimat interrogatifnya, are you studying in the classroom now? Apakah kamu sedang belajar di kelas sekarang? Di are itu adalah to be-nya berada di depan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian verb ing. Contoh yang ketiga, he is working in the bank. Dia sedang bekerja di bank. Itu kalimat positifnya. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? He is not working in the bank. Dia tidak bekerja di bank. Dan kalimat interrogatifnya, is he working in the bank? Itu adalah kalimat interrogatifnya. Biasanya to be yang berada di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian verb ing, dan keterangannya. Bagaimana? Sudah mengerti apa belum? Kalau masih belum mengerti dan kalian ingin tambah mengerti, silakan dibaca berulang-ulang dan bisa dengan latihan soal. Ya. Ini Pak Guru kasih latihan soal. Ini sebenarnya soalnya sama seperti kemarin. Tinggal ini melanjutkan saja. Ini ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Ada 5 soal yang minggu kemarin. Nah, dari kelima soal ini kalian rubah ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Karena 5 soal ini semuanya kalimat positif ya. Contoh 1. Nomor 1 misalkan Aini is sleeping right now. Aini subjek, ini to be is sleeping verb ing right now, itu keterangannya. Aini is sleeping right now, itu kalimat positifnya. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Nanti tinggal setelah to be tinggal ditambahkan dengan not. Aini is not sleeping right now. Aini tidak tidur ya. Aini tidak tidur sekarang. Ya, kemudian kalimat interrogatifnya bagaimana? Berarti to be-nya berada di depan. Is Aini sleeping right now? Ya, seperti itu. Jadi seperti itu kalian rubah kelima kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.